Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rios Ananita Kusoro, mahasiswa semester 5, jurusan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir saya mata kuliah pengembangan diri dan karir. Nah, di sini saya memiliki mimpi besar untuk menjadi pembisnis sukses di bidang F&B, khususnya di sektor makanan dan minuman ya teman-teman ya. Nah, ini juga salah satu yang sangat dekat dengan saya. Nah, moto hidup saya itu semua itu butuh proses ya teman-teman ya. Dengan semangat ini saya percaya bahwa perjalanan menuju kesuksesan itu dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Oke, untuk berbicara kelebihan dan kekurangan diri, ada beberapa hal yang saya anggap sebagai kelebihan. Nah, saya merasa cukup kreatif terutama dalam menciptakan ide-ide baru. Nah, selain itu, pengalaman kerja saya ini telah memberikan saya banyak wawasan berharga dan kemampuan komunikasi yang sedikit cukup baik. Nah, namun juga saya menyadari adanya kekurangan juga. Nah, saya masih perlu memperbaiki seperti manajemen waktu agar lebih produktif dan belajar lebih banyak tentang bagaimana memimpin yang baik. Untuk cara mengupgrade diri ini, saya mempunyai beberapa strategi. Yang pertama, saya ingin memanfaatkan pengalaman di dunia F&B untuk menghasilkan inovasi yang relevan. Nah, kedua, saya akan mengikuti pelatihan khusus untuk manajemen waktu sehingga saya bisa lebih efisien. Nah, yang ketiga, bergabung dengan organisasi kampus adalah langkah yang tepat yang menurut saya untuk melatih kemampuan kepemimpinan saya sambil tetap berkontribusi dalam lingkungan akademik. Untuk rancangan pengembangan diri di kampus ini, saya berencana aktif mengikuti seminar bisnis yang relevan dengan dunia usaha. Nah, selain itu saya ingin bergabung dengan organisasi kewirausahaan untuk belajar langsung dari pengalaman teman-teman yang lain dan juga memperluas jaringan dengan dosen dan teman-teman juga. Ini menurut saya menjadi prioritas yang penting agar mendapatkan lebih banyak perspektif dalam pengembangan diri. Oke, selanjutnya untuk rencana pengembangan di dunia industri ini, saya sudah memiliki beberapa rencana ya teman-teman. Salah satunya adalah magang di perusahaan F&B yang ternama. Nah, agar bisa lebih belajar langsung dari praktisi yang berpengalaman juga. Nah, saya juga ingin mempelajari lebih banyak tentang strategi bisnis melalui buku dan kursus online juga. Nah, selain itu, langkah awal yang saya coba adalah membuka bisnis kecil-kecilan untuk mengasah kemampuan saya untuk mengelola bisnis juga. Oke, untuk rancangan pengembangan diri di masyarakat ini, saya ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat. Salah satunya cara saya ini melakukan bergabung dengan program sosial, misalnya kegiatan berbagi makanan misalnya. Nah, selain itu bergabung dengan komunitas wirausaha lokal dapat membantu saya juga belajar sekaligus berbagi pengalaman. Nah, saya juga tertarik nih untuk mengadakan edukasi sederhana tentang bisnis-bisnis kecil bagi masyarakat yang membutuhkannya juga. Untuk membangun karir di jalur konvensional, langkah awal yang saya ambil adalah menjadi manajer trainer di perusahaan F&B. Dengan posisi ini, saya bisa belajar untuk tentang operasional dan manajemen bisnis. Nah, selain itu, saya akan berusaha naik ke posisi manajerial yang lebih tinggi untuk memperluas pengalaman. Nah, akhirnya saya berharap bisa mengumpulkan modal dan membuka bisnis sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Oke, di sisi lain saya juga tertarik nih membangun karir di jalur konvensional. Nah, saya ingin membangun bisnis online di bidang F&B juga yang saat ini memiliki potensi yang sangat besar dengan memaksimalkan promosi-promosi melalui media sosial, dan saya yakin bisnis saya dapat dikenal lebih luas. Nah, selain itu saya juga menjajaki pendanaan melalui platform seperti Instagram, TikTok untuk mendukung ide-ide kreatif saya yang saya miliki. Untuk pola komunikasi sendiri, saya adalah salah satu yang orang yang sangat komunikasi ini menurut saya
adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hubungan profesional dan personal. Nah, saya ingin berkomunikasi dengan cara yang transparan. Nah, langsung pada inti pembicaraan juga, tetapi tetap menyesuaikan dengan siapa saya berbicara. Nah, saya percaya bahwa komunikasi dua arah juga baik dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Untuk relasi emosi ini, saya ingin dikenal sebagai seseorang yang memiliki empati tinggi terhadap orang lain dan juga dalam berbagai situasi. Saya berusaha untuk tetap tenang dan berpikir jernih, dan saya juga ingin membangun hubungan-hubungan yang saling mendukung baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Untuk bekerja multitasking dan sistematis, saya merasa cukup nyaman melakukan multitasking, tetapi saya juga memahami pentingnya sistematis dalam bekerja. Nah, untuk itu saya memanfaatkan ketenangan juga untuk mengatur tugas-tugas saya. Nah, selain itu saya memprioritaskan tugas yang paling mendesak terlebih dahulu agar semuanya berjalan lebih lancar. Oke, selanjutnya pola pengambilan keputusan yang sesuai dengan diri saya ini. Dalam mengambil keputusan, saya selalu berusaha untuk mempertimbangkan data dan fakta yang ada. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan teman untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, setelah mempertimbangkan resiko yang secara matang, saya berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab atas hasilnya. Untuk perencanaan hidup di 5 tahun ke depan, saya memiliki beberapa target ya teman-teman. Pertama, saya ingin menyelesaikan tugas kuliah saya dengan hasil yang memuaskan. Kedua, saya berencana memulai bisnis F&B yang berkembang. Yang ketiga, saya ingin menjadi mentor bagi pengusaha-pengusaha muda untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Nah, terakhir, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Oke, kita sampai di ujung slide ya teman-teman. Hidup ini adalah perjalanan panjang dan setiap langkah maju sekecil apapun adalah kemenangan tersendiri gitu. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya. Saya percaya nih bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita menuju kesuksesan di masa depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.